Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanulo. Kali ini kita akan membahas atau mengupas tuntas soal-soal simulasi yang bagian keempat. Soal yang pertama. Seutas kawat dialiri arus sebesar 2 ampere selama 20 second. Jumlah muatan listrik yang mengalir di kawat sebanyak titik-titik kulom. A2, B4, C20, D40. Nah, dari soal seperti ini adalah soal mengenai arus listrik, yang mana kita ketahui bahwa arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Persamaannya adalah I sama dengan Q dibagi T. Sedangkan yang dicari dalam soal adalah muatan listrik. Kita rubah persamaan yang di atas menjadi Q sama dengan I dikali T. Kemudian kita masuk-masukkan angkanya bahwa untuk arus listrik adalah 2 ampere. Kemudian waktunya 20 sekon. Maka dihasilkan 2 dikali 20 sama dengan 40 kulom. Jawabannya yang D. Ini soal yang mudah. Kemudian soal nomor 2. Sebuah benda terletak 10 cm di depan sebuah cermin cekung dengan jejari kelengkungan 5 cm. Bayangan benda itu berbentuk titik-titik. Nah, dalam soal ini adalah soal mengenai cahaya dan optik. Nah, optik yang ada pada soal ini adalah cermin cekung, alat optiknya. Nah, kita ketahui bahwa di soal ada informasi-informasi. Yang pertama adalah benda. Ditempatkan benda 10 cm. Yang ini bendanya. Kemudian jari-jari kelengkungan adalah 5 cm. Kita mengetahui bahwa soal itu harus ada titik fokus pada sumbu utamanya. Titik fokus itu didapatkan dari setengahnya jari-jari kelengkungan. Setengah dari 5 cm sama dengan 2,5 cm. Maka kita ketahui bahwa titik fokusnya 2,5 cm. Kemudian karena dari jarak jari-jari kelengkungan, kita menggunakan persamaan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. F ini adalah titik fokus, S-nya adalah jarak benda, S aksennya adalah jarak bayangan. Nah, yang dicari adalah bayangan benda, sehingga kita rubah persamaan ini menjadi persamaan seperti berikut. 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Sama dengan 1 per 2,5 dikurangi 1 per 10. Nah, kemudian kita cari KPK-nya 2,5 dan 10 dihasilkan angka 10. 10 dibagi 2,5 sama dengan 4. Dikurangi 10 dibagi 10 sama dengan 1. Sehingga 4 dikurangi 1, 3 dibagi 10. Yang dicari adalah S aksennya atau jarak bayangannya. Sehingga 10 dibagi 3 sama dengan 3,3 cm. Berarti yang poin atau jawaban A dan B ini salah. Kita coret. Nah, kemudian sekarang kita cari perbesaran bayangannya. Nah, karena perbesaran bayangan di sini sama, ada negatif, ada positif. Berarti kita harus mengetahui bayangannya terbalik atau tegak. Ya, terbalik atau tegak. Kita mengetahui bahwa perbesaran bayangan adalah perbandingan antara jarak benda dibagi jarak bayangan dibagi jarak benda. Negatif jarak bayangan dibagi jarak benda sama dengan negatif 3,3 dibagi 10. Ya. Nah, maka dihasilkan perbesarannya adalah negatif 0,33. Tanda negatif artinya bayangannya terbalik. Ya. Sehingga dari sini didapatkan bahwa jarak bayangan benda 3,3 cm di depan cermin dengan perbesaran negatif 0,33. Artinya perbesarannya 0,33, arahnya terbalik. Berarti jawabannya yang C.
Nah, selain menggunakan persamaan seperti ini, kita juga bisa menggunakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Seperti gini. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan ke titik fokus. Begini. Ya. Nah, kemudian sinar datang menuju titik fokus, sinar kedua menuju titik fokus. Kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, seperti ini. Nah, inilah titik pertemuannya, sehingga bayangannya adalah di sini. Nah, dia terbalik arahnya dan lebih kecil. Berada di ruang kedua. Itu ya cara menentukan bayangannya terbalik atau tidak. Selain menggunakan persamaan-persamaan yang sudah tadi dijelaskan. Atau kalau kita ingin lebih cepat lagi, kita gunakan jumlah ruangan-ruangan. Jarak dari cermin cekung kepada titik fokus itu adalah ruangan 1. Titik fokus ke jari-jari kelengkungan adalah ruangan 2. Jari-jari kelengkungan sampai ke belakang namanya ruangan 3. Nah, ada persamaan bahwa jarak benda ditambah jarak bayangan itu harus sama dengan 5. Ya. Nah, tadi karena jarak bendanya adalah 3, ya, 3 ditambah titik-titik sama dengan 5. Maka di sini jawabannya adalah 2. Maka jarak bayangannya adalah di ruangan kedua. Ya, ruangan kedua. Oke. Itu adalah cara menentukan jarak bayangan dan perbesaran serta arah bayangan. Soal nomor ketiga. Sumber getaran dengan frekuensi 200 Hz dihubungkan dengan seutas tali dengan rapat massa 0,005 kg per meter, sehingga pada tali menjalar gelombang dengan panjang gelombang 1,5 meter. Periode dan tegangan tali tersebut berturut-turut adalah titik-titik. Ini adalah soal mengenai gelombang pada dawai. Nah, yang ditanyakan adalah periode dan tegangan tali. Tentunya periode dan tegangan tali pada dawai, ya, pada dawai yang diberikan getaran sebanyak 200 Hz. Nah, pada dawai tersebut ketika diberikan getaran, maka akan terjadi perambatan gelombang. Sehingga perambatan energi gelombang ini akan menghasilkan laju gelombang. Nah, laju gelombang pada dawai yang ideal teregang itu hanya bergantung pada tegangan atau gaya yang diberikan, juga densitas linier dawai atau rapat massa dawai, dan tidak bergantung pada frekuensi gelombang. Sehingga percepatan laju gelombang dirumuskan sama dengan akar F atau gaya atau tegangan tali dibagi rapat massa. Rapat massanya adalah massa dibagi L, ini adalah panjang dawai. Karena laju gelombang sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi, sehingga lambda dikali F sama dengan akar F per M per L atau mu atau rapat massa. Dihasilkan untuk F-nya ini kita ganti dengan T atau tegangan, maka akar ini kita keluarkan pindah ruas ke sebelah kiri menjadi kuadrat. Ya, kemudian dikeluarkan kuadratnya, kemudian T sama dengan 450 Newton untuk periodanya. Nah, untuk tegangan tali ini, T ini untuk tegangan tali 450 Newton. Kemudian kita cari periodanya. Periodanya adalah dari 1 per F. Frekuensinya adalah 200 Hz, maka 1 per 200 dihasilkan 5 milisecond. Jawabannya yang A. Ya, soal nomor 4. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan. Nah, ini soal fungsi waktu, ya, fungsi waktu kecepatan, fungsi terhadap T.
fungsi waktunya adalah 2T ditambah 10 meter per sekon. Maaf, ini meter per sekon ya. Ada kuadratnya, coret ini. Dalam selang waktu 5 sekon benda itu berpindah sejauh titik-titik. Nah, ini ada dua cara ya, ada dua cara. Pertama, ini cara pertama, ini cara kedua. Ya. Kita pakai cara pertama dulu. Cara pertama, kita menggunakan grafik kecepatan terhadap T. Terhadap kecepatan terhadap waktu. Kecepatan di sumbu Y, waktunya di sumbu X. Ya. Kita cari untuk waktunya 0 ya. 10 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ditambah 10 itu sama dengan 10. Artinya ketika waktunya di awal 0, maka kecepatannya dia di 10 meter per sekon. Nah, kemudian ketika waktunya 5 second atau 5 detik, maka kecepatannya kita cari 2 kali 5 ditambah 10. Jawabannya 10 tambah 10 ya 20. Sini. Nah, ketika waktunya 5 detik, maka kecepatannya 20. Kita garis lurus sini. Ini. Terus ini. Nah, sehingga dihasilkan garis grafik seperti ini. Kita tarik garis ke bawah. Ini adalah bangun ruang trapesium. Nah, yang diarsir ini adalah perpindahan bendanya. Nah, untuk mencari perpindahan benda menggunakan luas trapesium. Luas trapesium rumusnya 2 sisi sejajar ditambahkan, yaitu dari 0 sampai 10 ya 10 panjangnya, kemudian dari sini sampai sini 20. Jadi 10 tambah 20 dikali tingginya sini, ini tingginya 5, kemudian dibagi 2 sama dengan 10 tambah 20 30 dikali 5 150 dibagi 2 75 meter. Itu untuk cara pertama. Cara yang kedua ini agak sedikit lebih rumit untuk tingkatan SMP, karena kita menggunakan turunan dan integral. Nah, untuk persamaan yang diketahui fungsi waktunya kecepatan, maka kalau dicarinya adalah perpindahan atau jarak, maka perpindahannya adalah integral dari kecepatan, fungsi kecepatan. Ya, integral dari fungsi kecepatan. Kita tahu kan ada jarak atau perpindahan, kemudian kecepatan, ada percepatan A, ya. Kalau fungsi waktunya ketahui adalah jarak benda, kemudian yang dicari adalah V. Kalau ke bawah ini nama kita gunakan turunan, diturunkan. Kalau yang diketahuinya adalah V, kemudian yang dicari perpindahan, atau sebaliknya yang diketahuinya adalah percepatan, yang dicari kecepatan atau jarak, maka ini gunakan integral. Nah, ini yang diketahui adalah fungsi dari kecepatan ini. Kemudian yang dicari adalah S atau perpindahan, maka kita integralkan fungsi kecepatan ini. Integral dari 2T tambah 10 sama dengan T pangkat 2 ya, T pangkat 2 ditambah 10T. Jadi T-nya double, T pangkat 2 ditambah 10T, yang belum ada T-nya ini muncul T. Sehingga dari sini kita masukkan waktunya. T-nya itu kan ada 5 second. Jadi 5 dikuadratkan ditambah 10 dikali T. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 10 adalah 50. 25 tambah 50 sama dengan 75 meter. Ya. Kan hasilnya sama. Cara pertama dan cara yang kedua. Nomor 5. Nah, nomor 5 soal mengenai pemuaian.
Sebuah panci dengan kapasitas 2 liter terbuat dari bahan aluminium. Panci itu diisi penuh air dan dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume, aluminium, dan air berturut-turut 69 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dan air, koefisien muai volume air 207 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius, maka keadaan akhir air. Ini cara berpikirnya adalah kita bandingkan antara muai perubahan volume setelah dipanaskan. Kalau lebih besar air, maka airnya akan tumpah. Kalau pemuaian airnya lebih kecil, maka tidak akan tumpah. Itu cara berpikirnya. Nah, kita gambarkan seperti ada di soal ini. Nah, panci ada volume, ada suhu pertama dan suhu kedua telah dipanaskan, kemudian koefisien muai volume aluminium panci ini, kemudian koefisien muai air. Ya, airnya ini diisi sangat penuh. Ya, diisi penuh. Ini diisi penuh. Jadi ketika dipanaskan, maka bagaimana kondisi airnya? Nah, berarti kita gunakan rumus pemuaian volume. Nah, untuk mencari volume akhir dari pemuaian adalah kita gunakan persamaan P akhir sama dengan P awal ditambah perubahan volumenya. Yang mana perubahan volume adalah P awal dikali koefisien muai volume dikali perubahan suhu. Nah, perubahan suhunya ya tadi 75,25 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita cari dulu yang panci yang terbuat dari aluminium. Perubahan volumenya kita masukkan persamaan ini sini, masukkan angka-angkanya ya, 2 liter kali 69 sama dengan 6 per derajat Celcius kali 50 derajat Celcius. Maka dihasilkan perubahan volume pada panci adalah 0,069 liter. Maka volume akhirnya 2 liter ditambah 0,069 liter sama dengan 2,069 liter. Itu untuk panci. Sekarang untuk air. Untuk air sama, masukkan angka-angkanya. Volume awalnya 2 liter dikali koefisien muai volumenya 207 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Nah, hasilnya perubahan volume pada air adalah 0,207 liter. Volume akhir air 2,207 liter. Nah, dari sini kita bandingkan. Bisa dari sini 2069 atau dari sini. Nah, dibandingkan ternyata perubahan volume pada air itu lebih besar daripada perubahan volume panci. Sehingga kalau volume airnya lebih besar, lebih tinggi memuainya, maka air akan tumpah. Nah, ya, lihat sini dari optionnya tidak tumpah, ini salah ya. Nah, yang betul itu adalah air akan tumpah. Yang B, tumpah. Ya, betul. Karena air mengalami pemuaian yang lebih besar daripada panci. Nah, ini yang B. Kalau yang C, kenapa salah? Yang C, tumpahnya sih sudah betul, tapi alasannya karena panci tidak memuai. Nah, ini salah. Panci itu tetap memuai ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Air tersebut tumpah, alasannya karena air mengalami pemuaian yang lebih besar daripada panci. Nah, itulah pembahasan soal simulasi untuk KSN mata pelajaran IPA tingkat SMP. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalau bermanfaat bisa di-share ke rekan-rekan, bisa di-like, diklik tombol subscribe-nya ya, dan kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.